atau klik langsung pada gambar plus. Atasnya tulisan newsletter atau CTRL-M. CTRL-M juga bisa Bapak Ibu. Ini contohnya ya. Misalnya saya Ctrl M, CTRL-M ya ini Bapak Ibu, ini untuk menambah. Nah, ini ada 3, ada 4. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, di sebelahnya ini ada layout. Layout berarti misalnya slide 4, di slide 4 layoutnya title kontennya 2 ya, seperti ini Bapak Ibu. Ada 2 kolom seperti ini. Nah, saya rubah menjadi 1 kolom saja. Berarti Bapak Ibu masuknya di layout. Klik layout, terus pilih. Nah, ini untuk mengganti layoutnya Bapak Ibu, bukan menambah slide tapi mengganti layoutnya. Aslinya tuh konten, jadi setelah judul nanti ada 2 konten atau 2 kolom seperti itu. Nih ya, seperti yang kanan ini. Mau dirubah menjadi 1 konten saja, berarti tinggal pilih layout, terus kemudian pilih title and content. Nah, maka layoutnya berubah Bapak Ibu. Nah, untuk merubah layout. Layout gunanya untuk apa? Layout itu gunanya untuk menulis sebuah kata-kata atau mungkin teks, angka, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini yang layout. Misalnya ini, yang slide 3. Yang slide 3 layoutnya seperti ini. Kalau layoutnya saya ganti title slide, ini contoh ya, saya klik layout, terus kemudian saya pilih title slide, coba hasilnya seperti apa, klik. Nah, slide tidak menambah, cuma layoutnya yang berbeda. Gitu Bapak Ibu ya, ini tentang layout. Untuk merubah layoutnya saja, di setiap slide mau dirubah layoutnya, caranya seperti itu. Selanjutnya reset, nih di bawahnya layout ya Bapak Ibu. Reset gunanya untuk apa? Contoh Bapak Ibu. Ini saya tuliskan bebas ya, misalnya contoh. Bapak Ibu juga bisa praktek. Nah, misalnya ini ya, layoutnya saya pindah ke sini. Nih, saya pindah, klik tahan. Saya pindah di bawah sini, misalnya Bapak Ibu. Ini layout titelnya aslinya tadi. Saya pindah di bawah seperti ini. Saya ganti warnanya. Saya rubah backgroundnya. Ini contoh dulu Bapak Ibu. Nah, terus ini yang di bawahnya title ya. Ini misalnya, ini saya taruh di atas ini. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, misalnya kita sudah rubah-rubah kayak gini. Misalnya mau mengembalikan settingan awal, khususnya di layout, Bapak Ibu bisa pilih reset Bapak Ibu. Ini gunanya reset untuk posisi-posisi layout dan warna dan lain sebagainya nanti kembali ke settingan awal. Ini contoh, ini slide 3 ya. Saya klik reset, maka kembali seperti awal Bapak Ibu. Warnanya hilang lagi, terus tempatnya kembali lagi, tadi ada background warna juga hilang. Jadi ini fungsi dari reset Bapak Ibu. Mungkin suatu saat Bapak Ibu pakai gitu ya Bapak Ibu semuanya. Ini contoh. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu ada namanya section. Nah, section ini untuk mempermudah pengeditan aslinya. Misalnya slide-nya ada banyak, kita bisa menggunakan section. Contoh Bapak Ibu. Section itu gunanya untuk apa? Misalnya ini, misalnya saya tulis sejarah. Misalnya di sini kan nanti sejarahnya apa tulisannya gitu ya. Yang nomor 3. Selanjutnya Bapak Ibu ini ya, yang tadi section. Ini contoh, ini sejarah. Terus misalnya habis sejarah apa ya? Misalnya saya tulis program ya, misalnya program.
Terus program 1 apa? Ini saya Ctrl M ya Bapak Ibu. Ctrl M, Ctrl M. Nah, misalnya di sini ada 6 ini ya. Ada 6 slide. Terus misalnya saya tambah lagi. Oke, ada 8 slide. Slide 7 misalnya layoutnya saya ubah menjadi title slide. Ini kegunaan section. Nah, contoh misalnya gini ya. Program misalnya di sini apa ya? Prestasi. Nah, contoh ini Bapak Ibu. Oke. Ada 8 slide. Nih, kalau saya klik section, saya pilih section, maka hasilnya kayak gini Bapak Ibu. Judulnya bisa diisi. Misalnya yang pertama, sejarah. Sejarah, terus pilih rename. Oke, nih misalnya ini sejarah. Terus selanjutnya di sini ada program di slide ketiga. Di slide ketiga saya akan add section juga. Oke, ini ya. Berarti di situ program. Ini untuk menanggulangi jika slide-nya banyak Bapak Ibu, khusus section, tapi ini jarang digunakan orang. Yang menggunakan biasanya kalau slide-nya banyak, terus ada poin-poinnya sendiri. Misalnya ini sejarah, program, terus yang bawah misalnya prestasi, ini juga bisa di section. Nah, oke, di blok ya. Oke, ini misalnya prestasi. Oke, ya, nih Bapak Ibu. Jadi ya. Oke, nih contoh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini misalnya, ini bisa disembunyikan. Sembunyikannya pilih collapse section. Klik. Ini juga bisa sama, disembunyikan. Oke. Nah, ini bisa disembunyikan Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Kalau nggak ada section, kurang tahu ya section. Apa di dua office-nya berapa nggih? Mungkin bisa menyampaikan. Oke, ini di sejarah ada 2 slide. Saya klik, ada 2 slide kan. Ini untuk mempermudah ketika slide-nya banyak, ada setiap beberapa poin nanti ada judulnya, nanti bisa dibuat seperti ini. Program ada 4 slide. Ini untuk mempermudah aja pengeditan Bapak Ibu semuanya ya. Ini contohnya Bapak Ibu, itu penggunaan section 2010. Oke, info teman-teman semuanya yang menggunakan 2010 apakah ada sectionnya? Oke, gitu Bapak Ibu ya semuanya. Ini penggunaan dari section untuk mempermudah aja, tapi memang jarang orang pakai. Yang memakai biasanya kalau slide-slide-nya banyak, materinya sesuai urutan. Misalnya materi pertama tentang apa, materi 2 tentang apa, tapi dijadikan 1 slide. Nah, ini untuk mempermudah pengeditan biasanya seperti ini. 2010 ada sectionnya. Oke, terima kasih. Oke ya, berarti 2010 ada Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Saya remove all. Oke, karena saya tidak menggunakan section ya Bapak Ibu. Ini saya hapus semuanya. Kalau pengen menghapus semuanya, bisa ya Bapak Ibu. Blok saja, diklik tahan, misalnya slide 3 sampai slide terakhir. Kalau mau menghapus, langsung tekan kontrol, pakai klik yang 3, terus kemudian slide 3, terus kemudian saya tekan shift di keyboard, saya klik yang nomor 8. Jadi nanti otomatis ngeblok, langsung saya tekan delete di keyboard. Oke, biar lebih cepat. Delete di keyboard. Nah, gitu Bapak Ibu ya semuanya. Itu penggunaan 4 poin ini. Ini yang biasa sering dipakai untuk menambah slide atau mungkin layoutnya kalau misalnya kok Bapak Ibu pengen dirubah-rubah bisa dirubah lewat sini. Oke, berarti yang 2007 nggak ada section. 2007 nggak ada section. Mungkin ada yang menggunakan 2007 yang lain, apakah ada sectionnya? Ini ada yang menyampaikan 2007 nggak ada section. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak Ibu. Oke,
Kalau yang lain ini sama ya di Microsoft Word. Nah, insert di sini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ini di insert nanti ada beberapa ya. Oke, ada section, terima kasih, siap. Enggak ada Kak, 2007. Oke, 2007 berarti belum ada section. Jadi tiap office-nya diupdate nanti ada fitur-fitur baru. Contoh lagi ini kalau di insert Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini contoh ya Bapak Ibu. Ini masih sama ya. Ini new slide juga ada di insert ya kalau misalnya Bapak Ibu. Tapi lebih cepat lewat home. Nah, jalan pintasnya. Kalau tabel ada di Microsoft Word, picture di Microsoft Word juga ada. Yang mungkin belum ada di ini ya Bapak Ibu, di screenshot, foto album, dan lain sebagainya. Nah, screenshot Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint. Contoh misalnya, saya pengen screenshot. Nah, ini misalnya di sini ya, saya aktifkan. Saya masuk di sini. Nah, nanti screenshotnya masuk langsung di slide-nya Bapak Ibu. Contoh. Saya klik. Nah, di sini Bapak Ibu nanti langsung masuk ke sini ya. Oke. Nah, ini di sini langsung bisa dipilih yang mau kita screenshot yang mana. Misalnya aku hanya ingin men-screenshot beberapa. Oke, keluar ya. Sebentar, ini PowerPoint saya keluar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa screenshot pakai screenshot pada PowerPoint. Penggunaannya tinggal pilih screenshotnya, terus cari yang mau di oke ya, yang mau di screenshot yang mana. Punya aku nggak ada screenshot, foto album mungkin office-nya bukan office yang 2016 mungkin ya. Oke, itu ya Bapak Ibu, sudah ada screenshotnya bisa dicoba. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada menu lagi. Ada ding tersembunyi. Oke, terima kasih. Tersembunyi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, ini screenshot. Terus ada icon. Icon ini untuk 7 tidak ada screenshot ya. Kemungkinan belum ada ya 2007. Karena 2007 versi yang dulu ya, yang dulu sering dipakai, terus upgrade ke 2010, 2016. Oke, kok nggak ada icon Kak di 2016? Oke, ikonnya belum ada ya. Bagi yang sudah ada Bapak Ibu itu juga bisa dipakai daripada download lewat internet. Hasil screenshot lihatnya di mana? Hasil screenshot langsung di slide-nya langsung muncul. Oke, yang ikonnya belum ada, mungkin bisa di-upgrade. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, ini memang minimal 2013 ya. Biasanya kalau ada icon 2013 juga tidak ada icon ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, ini 2010 juga tidak ada. Nah, itu beberapa tool-tool atau fitur-fitur baru Bapak Ibu kalau misalnya bisa di-upgrade ke 2016 atau 365 ya Bapak Ibu semuanya. Ini ya Bapak Ibu, icon-iconnya ini bagus-bagus. Jadi ini bisa dibuat bahan untuk gambar ya, daripada download internet nyari-nyari susah ya. Ini ada icon langsung. Contoh misalnya mau memasukkan mobil. Oke, pengenalan tool Bapak Ibu, nanti prakteknya setelah ini ya. Nah, ini kalau saya klik
icon maka akan muncul gambarnya langsung. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Oke, gambarnya juga bisa dirubah warnanya Bapak Ibu. Kalau Office-nya terupdate, nah bisa menggunakan icon. Ini contoh. Terus kemudian Bapak Ibu, ini untuk pengetahuan-pengetahuan dulu ya Bapak Ibu, mungkin ada tool-tool yang berbeda dengan yang lain ya. Terus selanjutnya ini 3D, 3D mungkin juga ada yang belum. 3D contohnya ini kayak gini. Kayak 2016 nggak ada icon. Biasanya kalau 2016 ada, setahu kami ya. Gitu ya Bapak Ibu, kami sering menggunakan kalau 2016 biasanya ada. Ini misalnya yang 3D ya Bapak Ibu, 2016 tidak ada icon. Wah berarti oke, voting aja. Oh, di voting 2016 teman-teman yang lain apakah ada icon Bapak Ibu semuanya? Kalau tidak ada icon berarti bisa download lewat internet. Banyak orang pakai ke 2007. Oke ya, ini contoh Bapak Ibu. Oke, kami menyampaikan oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini yang 3D ya. Yang 3D contohnya ini. Jadi PowerPoint itu luar biasa Bapak Ibu, bisa digunakan kayak gini gitu ya. Oke. Tapi nanti kita prakteknya praktek yang umum Bapak Ibu semuanya. Ini kita menyampaikan informasi buat Bapak Ibu biar punya bayangan, oh kalau dipakai menggunakan Office yang terupdate nanti ada poin-poin yang ternyata bagus-bagus gitu ya. Ini contoh. Jadi ini untuk pengenalan awal Bapak Ibu ya. Belum ada 3D. Wah, ini contohnya. Cara download icon bagaimana Mas? Kita pelajari Bapak Ibu untuk download di karena kita prakteknya nanti yang umum-umum. Ini kita menyampaikan untuk pengenalan tool Bapak Ibu semuanya agar mungkin punya bayangan, oh ternyata ada perbedaan-perbedaannya, oh ternyata bisa dibuat seperti itu. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Ini contoh yang icon dan 3D. Kalau besok kita belajar langsung download icon lewat internet gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini Zoom juga mungkin belum ada ya Bapak Ibu. Ini Zoom ini juga bagus. Nanti akan kita praktekkan di pertemuan terakhir ya Zoom Bapak Ibu, biar nanti tahu kegunaan Zoom itu seperti apa. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, ini beberapa icon yang mungkin terbaru ya. Terus ini Bapak Ibu di insert text box ini juga sering saya pakai kalau saya membuat desain PowerPoint Bapak Ibu. Jadi saya sering menggunakan ini text box ya Bapak Ibu. Jadinya untuk menulis misalnya kalau kita biasanya menulisnya di layoutnya seperti ini. Di layoutnya seperti ini Bapak Ibu. Saya pengen menulis di tempat lain. Kalau pengen menulis di tempat lain, Bapak Ibu bisa masuk ke insert, ini ya, insert, terus masuk ke text box. Nah, kalau ini semuanya ada ya, text box, klik. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik di sini. Oke, misalnya ini nambah ya, saya tulis Vision College. Nah, nih, jadi menggunakan text box ini juga bisa untuk menambah tulisan Bapak Ibu. Nah, misalnya di pojok-pojok kan biasanya. Oke. Nih, kalau mau menambah lagi Bapak Ibu bisa ini Bapak Ibu ya untuk informasi, untuk nanti menduplikat gambar, menduplikat layout ini ya untuk penulisan-penulisan di tempat mana gitu untuk penulisan text box-nya. Nah, ini bisa Bapak Ibu selain Ctrl C Ctrl V, Bapak Ibu bisa tekan CTRL plus D. CTRL plus D. Nah, ini untuk menduplikat, jadinya biar lebih cepat. CTRL plus D Bapak Ibu.
plus D. Ini untuk menduplikat. Jadi biar lebih, nih misalnya saya mau menambah text box di sebelah kanan biar ukurannya sama, bentuknya juga sama. Saya Ctrl D atau copy paste aslinya. Saya tekan Ctrl D. Nah, maka Bapak Ibu hasilnya seperti ini. Nah, mungkin yang langsung praktek bisa dipraktekkan ya. Ctrl D. Jadi Ctrl D itu fungsinya hampir sama dengan untuk copy paste. Mungkin yang dulu pernah ikut Microsoft Word pas waktu membuat shapes ya atau bentuk sebuah bentuk. Nah, ini Ctrl D. Nah, dia nambah. Oke. Nah, misalnya di sini apa gitu ya. Oke, misalnya apa, terus IG-nya apa itu kan biasanya. Nah, ini untuk menu insert Bapak Ibu ya. Biasa dipakai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini juga yang sering mungkin ya di WordArt Bapak Ibu. Ini untuk penulisan-penulisan nanti ada efek-efeknya Bapak Ibu ya, biar lebih menarik. Ini WordArt masuknya di insert. Insert ini masuk ke WordArt. Klik. Nah, ini bisa dipilih salah satu yang mana. Misal saya pilih yang ini, klik. Nah, ini tinggal ditulis saja. Misalnya saya tulis di situ Vision College. Nah, jadi ada bentuk-bentuknya yang berbeda. Ini Bapak Ibu ya, yang sering dipakai. Jadinya textbox, WordArt. Terus sama yang ini biasanya gambar, ini juga sering dipakai. Gambar, textbox, WordArt. Biar tulisannya lebih menarik. Nah, gitu Bapak Ibu, ini di insert. Terus selanjutnya, draw ini kalau di 2016 ke atas ya. Desain Bapak Ibu, di desain Bapak Ibu juga bisa menggunakan desain ini. Jadi di PowerPoint kalau mau membuat desain kok ternyata masih kesulitan, Bapak Ibu bisa menggunakan menu bar desain. Nanti di situ Bapak Ibu tinggal memilih saja. Ada temanya. Contoh saya mau mengambil yang ini merah. Klik. Oke. Nah, kalau saya Ctrl M, nambah. Oke. Nah ini sudah disesuaikan. Jadi misalnya saya pilih yang lain. Klik. Nah, menyesuaikan sendiri. Otomatis Bapak Ibu. Ya. Oke. Gitu Bapak Ibu ya ini. Ini untuk template ya. Jadi ada template atau desain yang sudah disiapkan oleh PowerPoint-nya. Jadi ada di sini template-nya atau desainnya ya. Oke, selanjutnya transisi. Kalau transisi ini untuk mengganti slide Bapak Ibu. Mungkin berbeda kalau 2007-2010 sama 2013-16 ya. Ada beberapa perbedaan. Misalnya contoh ya, ini saya kasih dulu beberapa slide biar nanti tahu perbedaannya. Saya Ctrl M. Nah, ini ya Bapak Ibu. Transisi ini untuk mengganti slide-nya. Contoh ada beberapa transisi yang berbeda. Contoh yang ini, klik. Nah, nanti keluarnya seperti itu. Pecah kayak gitu. Nah, ini contoh lagi. Jadi ada beberapa perbedaan di transisi. Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu semuanya. Terus di sebelah kiri biasanya kalau sudah dikasih transisi ada simbol bintangnya. Ini transisi Bapak Ibu, ini untuk mengganti slide biar ada efeknya. Terus selanjutnya
Kalau desain per slide mau berbeda, contoh gini, yang desain ya. Misalnya ini warnanya yang ungu ya. Yang sebelah sini mau yang lain, misalnya yang hijau ini, klik kanan, pilih apply to select. Kalau apply to select itu hanya satu saja yang dipilih, yang aktif. Saya klik. Nah, jadi atas sama bawah ini berbeda. Saya kontrol M lagi. Bawah sini misalnya mau yang ini, klik kanan, pilih apply to select ya, yang ada tulisan select. Kalau all berarti semuanya. Klik. Nah, jadi 3 select, desainnya juga berbeda-beda template-nya. Ini juga ngambil di sini. Ini misalnya kalau ingin berbeda nggih Bapak Ibu semuanya. Oke. Transisi animasi ini untuk animasi teksnya atau gambarnya ya. Nih, biar nanti asli belum muncul terus tiba-tiba muncul seperti itu Bapak Ibu di animasi. Nah, slideshow ini untuk slideshow ada biasa yang sering dipakai dua ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kalau from beginning ini berarti mulai dari awal. Kalau kita tekan F5 biasanya yang akan tampil slide pertama. Kalau from current slide ini yang biasa misalnya klik nomor 2 langsung diklik ini ya slideshow, maka yang akan tampil slide 2-nya. Jadi tidak mulai dari awal. Atau Bapak Ibu bisa tekan Shift F5. Kalau F5 saja from beginning. Kalau Shift F5 ini yang current slide. Contoh Bapak Ibu. Kalau saya aktif di 3 ya warnanya ini, warnanya agak kebiru-biruan. Oke, misalnya Bapak Ibu, saya tekan F5. F5 itu berarti from beginning. Berarti nanti yang aktif bukan slide 3, tapi slide 1. Contoh ini, padahal aktifnya di slide 3. Saya tekan F5, F5 di keyboard ya, atau langsung ditekan beginning. Paling enak F5 saja, lewat keyboard ada F5 di paling atas, F1, F2, F3, F4, F5 ini ya. Tekan F5, maka yang tampil slide pertama Bapak Ibu ini yang warna ungu. Itu karena yang dipilih from beginning. Nih, tampilnya di slide 1. Kalau saya pengen slide 3 yang langsung tampil, Bapak Ibu bisa klik slideshow yang bentuknya ini kayak gelas, atau Bapak Ibu bisa tekan Shift F5. Ini saya tekan Shift F5 ya. Shift F5. Muncul di slide ketiga. Nah, ini langsung slide 3. Jadi tidak mulai dari slide pertama. Nah, jadi kalau pas misalnya Bapak Ibu mau presentasi, jadi ada dua pilihan tadi. Pilihan pertama mau tampil mulai dari slide 1 atau mulai slide yang kita pilih. Jadi itu perbedaan ya Bapak Ibu. Namanya from beginning sama current slide. Ini Bapak Ibu. Saya tekan F5 saja. Ini saya padahal di slide 2. Harusnya tampilnya harusnya nomor 2. Kalau saya tekan F5 saja tanpa shift, maka di slide 1. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau mau mengeluarkan slide misalnya belum selesai, Bapak Ibu bisa tekan di keyboard ESC, tulisannya ESC ya Bapak Ibu untuk mengeluarkan slideshow-nya. Atau Bapak Ibu bisa klik kanan pilih keluar. Atau end show. Klik kanan pilih end show keluar. Klik. Misalnya belum selesai, pengen coba saya mau ngedit lagi. Caranya seperti itu. Atau tekan ESC di keyboard Bapak Ibu. Misalnya saya aktif di slide 2. Saya tekan Shift F5. Langsung tampil. Saya mau selesai misalnya, oh saya mau ngedit lagi. Tekan ESC di keyboard. Nah, udah keluar. Itu Bapak ya.
Ini di slideshow. Review, view. Terakhir Bapak Ibu sebelum kita praktek, kita masuk ke view. Nah, ini untuk desainnya saya hilangkan dulu Bapak Ibu. Yang slide 1 saya hilangkan untuk desainnya. Nah, kalau di view, nah, Bapak Ibu ini bisa dipakai juga. Misalnya, kalau nah nih, jadi nanti ada simbol plus kayak gini. Simbol plus kayak gini ya. Jadi kita tahu titik tengahnya yang mana. Viko ini tengah belum? Hanya seperti ini Bapak Ibu. Oh, ini udah pas kok. Kita bisa tahu posisi letaknya. Kalau lain, nah, aktifkan kelihatan. Tapi kalau misalnya kita tampilkan nggak akan keluar Bapak Ibu. Bawahnya ini kok kurang ke bawah. Ini juga kurang ke bawah biar lurus. Biar pas. Nih, misalnya kayak gitu nggih Bapak Ibu. Itu kegunaan dari view khususnya di Quizlet. Ruler ini juga kalau yang belum aktif biasanya harus diaktifkan. Ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau pas mau ngedit boleh diaktifkan, kalau selesai dinonaktifkan. Kak cuma sama layoutnya untuk beda bagaimana? Sama layout. Oke, kalau mau mengganti layout berarti yang di sini Bapak Ibu. Ini ya. Si view ini ya. Kita akan praktek Bapak Ibu. Mohon disiapkan ya. Yaitu beberapa pengenalan-pengenalan tool nanti akan banyak lebih mungkin di prakteknya ya Bapak Ibu. Suara aneh Mas. Mohon infonya Bapak Ibu ini sebelum praktek apakah yang lain suaranya bagaimana? Mohon infonya. Semuanya. Oke, cetos, siap-siap. Kita akan praktek Bapak Ibu. Siapkan untuk komputernya. Kita prakteknya ini yang umum ya Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu dalam kita prakteknya tidak menggunakan desain yang dari PowerPoint-nya. Kenapa kita mendesain kok nggak ngambil dari PowerPoint-nya? Kalau kita mengambil background dari desain di PowerPoint, rata-rata hampir kebanyakan orang akan tahu ketika tampil di layar, oh itu desain dari PowerPoint, pasti tahu. Tapi bayangkan kalau Bapak presentasi atau menjadi narasumber, pas ditampilkan itu beda Bapak Ibu, desain beda. Wah ini mesti buat sendiri. Jadi kesannya lebih ke pembuatan sendiri Bapak Ibu. Misalnya contoh ya, kita akan membuat slide seperti ini Bapak Ibu. Oke, yang simpel saja, tapi apakah sudah siap Bapak Ibu semuanya? Satu lagi Bapak Ibu, kalau menggunakan 2007 atau 2010 untuk ukuran slide-nya berbeda.
biasanya mau desain. Terus di nah ini ada dua Bapak Ibu, ada dua pilihan. Kalau yang 2013 2016 biasanya sudah terpilih di widescreen. Sudah masuk di widescreen. Tetapi Bapak Ibu ada juga yang pengen membuat ukurannya itu menjadi standar, boleh dipilih yang standar. Kalau di 2007-2010 biasanya pertama kali aktifnya di standar. Kalau di 2013-2016 biasanya pilihnya langsung di widescreen. Nah, ini ya Bapak Ibu. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Ya. Kalau kami gunakannya yang widescreen. Oke. Ctrl D untuk duplikat Bapak Ibu ya. Saya duplikat, saya tekan Ctrl D. Nah ini, copy paste, bahasa mudahnya copy paste. Ctrl D. Biar lebih cepat. Oke, yang 2013 pilih apa? Monggo Bapak Ibu ini asli menyesuaikan kegunaan saja, tapi Bapak Ibu boleh pilih yang sama. Yuk kita sama aja nggak apa-apa, pilih yang widescreen. Standar juga boleh sih aslinya. Nggak apa-apa. Kita pilih yang widescreen. Oke. Nah, kalau ukuran slide sudah kita tentukan, jadi sebelum kita mengedit, kita mau membuat slide, kita mau presentasi, yang kita tentukan adalah ukuran slide-nya dulu. Oke, di sini ya. Kalau yang rata-rata di widescreen. Kalau di tampilan LCD ada yang menggunakan di ini yang standar yang 600 kali 800 pixel itu ukuran ini apa namanya? Ukuran layar. Kan ada yang 1020 kali 720 itu ada. Terus ada juga yang 800 kali 600. Kita bisa pilih antara dua-duanya ini. Tergantung kegunaan saja. Punya aku nggak ada widescreen. Berarti yang tidak ada widescreen-nya pilih yang standar nggak apa-apa. Ini sama aslinya. Cuma berbeda ukuran saja. Berbeda ukuran. Nanti dia berubah. Nah ini misalnya. Nah berubah seperti ini. Dia kotak gitu ya. Ukuran ini 800 kali 600. Oke. Oke ya, gitu Bapak Ibu ya. Akan buka aplikasi PowerPoint-nya. Ini saya buat lagi aja ya. Ctrl M. Slide. Slide 1 saya hapus, delete. Nah, kalau saya membuat ini Bapak Ibu ya. Contohnya. Yang ini Bapak Ibu. Akan layout. Gunakan layout. Ini ada layoutnya. Layout yuk kita hilangkan. Layout diganti menjadi blank ya Bapak Ibu. Kita tentukan sendiri tulisannya nanti di mana. Oke. Semuanya sudah blank ya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu kita banyak nanti menggunakan di shape Bapak Ibu untuk pembuatan untuk bentuk kayak kita
untuk ini aslinya sendiri. Oke ya, ini sendiri. Kita membuat lingkaran dulu, terus nanti fotonya bisa kita bentuk. Oke. Masuk di insert Bapak Ibu. Insert, terus kemudian pilih shape, pilih yang untuk lingkaran Bapak Ibu oval. Jika sudah, diklik saja. Nah, nanti ada simbol plus kayak gitu. Nah, simbol plus ya. Ini bisa kita buat. Caranya diklik tahan, digeser ke kanan. Kalau pengen lingkaran penuh, Bapak Ibu bisa sambil tekan shift ya. Bisa tekan shift. Bisa sambil tekan shift. Kalau shift tidak saya tekan, maka hasilnya kayak gini Bapak Ibu. Untuk pembuatan lingkaran, biar lingkaran penuh full, Bapak Ibu bisa tekan shift ini. Ini masih saya klik tahan. Tanpa shift saya tekan kayak gini. Kalau shift saya tekan maka kayak gini. Nah, lepas mouse-nya dulu, baru shift-nya lepas. Nah, nanti lingkarannya menjadi lingkaran. Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau lingkaran sudah jadi, yang dalam kita hilangkan warnanya, masuk di harus aktif dulu. No, Bapak Ibu, biar warna dalamnya hilang. Di tab fill ya, klik. Selanjutnya, shape outline, ini warna luarnya kita buat sesuai warna di lembaganya. Kalau di Vico kan kita merah pakainya. Di setiap lembaga biasanya ada ciri khas warna. Nah, ciri khas warna itu harus dipakai Bapak Ibu. Atau sesuai dengan warna logo. Kalau warna logo Vico kan ada merah, oranye, kuning. Misalnya warnanya biru. Nah, ini saya pilih yang warna merah. Oke, pas menghilangkan warna, ulang Mas. Untuk menghilangkan warna, Bapak Ibu, ini saya Ctrl Z ya, kembali. Shape-nya, terus kemudian pilih format, shape fill. Shape fill itu untuk warna yang dalam, shape outline, outline itu untuk yang warna luarnya. Warna dalamnya berarti fill. Kalau dikasih warna putih memang hilang. Tapi kalau backgroundnya saya ini bukan putih, maka nanti menjadi putih. Fill tidak ada warna. Kalau warna putih ada warnanya, warna putih. Kita pilih yang no fill. Klik fill, warnanya hilang. Terus saya ganti warna. Warna merah misalnya. Satu lagi, shape outline-nya garisnya agak tebal, masuknya di white. Tinggal pilih ketebalannya. Shape outline, pilih white. Pilih ketebalannya, misalnya 2 saja. 2/4. Klik. Oke. Ini ya. Mas ulang aplikasi lingkaran dan ketinggalan. Oke, nanti kalau yang mau bertanya boleh kita lanjutkan dulu ya untuk materi ya, untuk pengulangan-pengulangan juga. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang akan kita buat? Kita lihat dulu ya. Kita akan memasukkan gambar Bapak Ibu. Oke. Gambarnya Bapak Ibu memasukkannya seperti biasa. Kayak di Microsoft lainnya. Buat Excel sama, PowerPoint juga sama, insert, picture, cari gambarnya di this device kalau Office-nya 2016. Klik cari gambar.
gambarnya ada di mana? Dicari dulu. Gambar kita, gambar masing. Mungkin gambar apa dulu? Yang penting ada gambarnya. Cari gambarnya dulu ya, Ibu. Masukkan gambar nanti bagaimana agar bisa bentuknya lingkaran. Dulu dimasukkan ya. Oke, misalnya saya masukkan gambar, misalnya ini ya. Klik. Insert. Di sini ya. Di insert, pilih picture. Pilih picture. Mungkin gambar picture-nya berbeda kalau 2010-2007 ya. Tapi ada tulisan picture. Terus kemudian cari gambarnya. Insert, pilih picture. Gambar sudah aktif seperti ini. Kita bentuknya lingkaran. Seperti contoh tadi. Caranya Bapak masuk ke format, tetapi gambar harus aktif. Gambar aktif, masuk ke format, seperti ini ya, ini mau saya, format, gambar aktif, pilih format, terus kemudian pilih crop, tetapi cropnya bukan yang atas Bapak Ibu, tapi yang panah ke bawah ini diklik. Crop, panah ke bawah diklik, pilih yang, nah ini nanti bentuknya bisa macam-macam, bisa kotak, bisa segitiga, bisa tanda panah, dan lain-lain. Jadi sesuai keinginan saja. Kita karena belajarnya yang lingkaran, maka kita pilih yang lingkaran. Crop to shape, pilih lingkaran. Klik. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Sesuai dengan ukuran gambar. Biar lingkarannya penuh Bapak Ibu, ini kan masih oval. Biar lingkarannya penuh, ukurannya sama ya. Pilih lagi cropnya, aspek rasionya diganti yang 1:1, biar ukuran lingkarannya penuh. Kalau 2:3 berarti nanti masih seperti lonjong gitu, tapi lonjongnya sedikit. Jadi ukurannya sama antara dan kirinya square. Kita pilih yang square. Pilih yang 1:1. Jadi ya kan, hasilnya kayak gini Bapak Ibu. Itu pun masih diatur Bapak Ibu. Kita klik format yang crop ya. Crop, nah, bisa digeser. Oh, kayaknya kurang ke atas. Mau dibesarkan. Misalnya contohnya. Nah, bagaimana gambar kita biar bisa bentuk sesuai hati. Warna kecerahannya ya Bapak Ibu jangan lupa. Kurang cerah, masuknya di format, terus pilih action. Oke, jika sudah Bapak Ibu klik sembarang tempat. Nah, ini sudah jadi. Tinggal mengecilkan gambar. Oke, mengecilkan yang titik pojok ya Bapak Ibu, jangan yang sini ya.
nanti lingkarannya berubah menjadi log. Oke, jadi Bapak Ibu, itu langkah untuk membuat gambar biar bisa bentuknya sesuai keinginan. Cropnya tadi di mana, Mas? Ulangi, Pak, tadi setelah set picture. Satu, nah, terus nanti lanjut. Terus nanti kalau ada pertanyaan nanti di akhir. Jadi kita pengulangan satu kali. Ya. Oke, misalnya saya masukkan gambar dulu ya. Oke, ini format. Kalau sudah, pilih cropnya bukan crop yang atas, tapi crop yang bawah. Biar kita bisa memilih. Kalau ngasih foto pakai save file boleh, Mas, boleh. Tapi kalau save file biasanya untuk merubah tempat-tempatnya tidak bisa sesuai filenya itu. Oke. Terus pilih to save. Ini kok yang suaranya belum, aku nggak dengar suara blast dari teman-teman yang lain ya. Untuk suaranya apakah masih ya? Ada yang menyampaikan suara tidak kedengaran. Oke. Ini gambar sudah masuk. Terus kemudian pilih crop. Oke, pilih to save. Terus kemudian pilih, ini kan aslinya sesuai keinginan. Karena kita latihan menggunakan yang lingkaran, maka kita pilih yang lingkaran, oval. Nah, ini bentuknya karena masih oval, maka kita rubah lagi rasionya. Sama masuk di panah cropnya ini, diklik. Maka nanti ada beberapa pilihan, pilih yang pilih yang square 1:1. Klik. Nah, terus ini bisa kita edit. Oke. Kok nggak ada option crop yang bentuk oval ya? Oke, sudah bisa. Apakah sudah bisa Bapak Ibu semuanya untuk pembuatan foto biar bisa bentuknya sesuai keinginan? Mohon infonya Bapak Ibu. Sudah, oke. Kok nggak ada option cropnya ini? Oke, cara foto ke save. Oke, nanti ya untuk bagaimana memasukkan foto ke dalam save, nanti kita pelajari juga. Oke, kita lanjutkan materi kita dulu. Oke, alhamdulillah sudah. Oke, Bapak Ibu, karena sudah banyak yang sudah bisa, nanti yang mungkin ada yang ketinggalan, nanti bisa tanya-tanya nanti di akhir sesi ya. Saja waktu kita santai. Mungkin kita nanti bisa jam 12 selesai, terus setelah itu lanjut. Terus selanjutnya Bapak Ibu, apa yang akan kita buat? Selanjutnya adalah ini pembuatan kotak. Ini hasilnya kotak ya. Kotak. Ini. Oke, kita lanjut. Pembuatan kotak biasa Bapak Ibu masuk ke insert, bentuk segi begitu ya, persegi panjang. Shapes, pilih yang kotak. Kotak, klik. Terus di sini di pojokkan ya Bapak Ibu.
pilih kotak nanti ada bentuk plus. Diklik tahan, geser ke kanan, oke sampai full ya. Oke. Kalau sudah jadi tinggal pewarnaan. Warna disesuaikan dengan ciri khas lembaganya masing-masing untuk pewarnaan ya. Pewarnaan tadi, shape tadi ya. Pewarnaan. Oke, ya. Sip, ini ya, shape. Khas warna lembaga. Nah, oke, untuk ukuran lingkaran nanti ya, untuk lingkaran nanti kita pelajari lagi. Oke, nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu membuat titik-titik ya Bapak Ibu, membuat titik-titik seperti ini ya yang atas. Caranya Bapak Ibu itu aslinya shape garis biasa ini, klik biasa, klik tahan, geser ke kanan, shift sambil ditekan biar lurus, shift sambil ditekan ya biar lurus Bapak Ibu. Klik kiri. Saya ulangi ya. Masukin garis dulu. Jadi garis ini bisa kita rubah-rubah. Klik tahan, shift sambil ditekan. Klik kiri tahan sambil ditekan. Tekan terus, shift sambil juga. Kirinya dipencet terus, shift-nya juga sama biar lurus. Terus lepas. Tinggal merubah aja ukuran sama bentuknya. Masuknya di sini Bapak Ibu. Yang satu nanti tinggal di copy. Kalau satu sudah jadi di copy. Shape-nya ya. Mungkin PT 6 PT yang paling besar. Terus kemudian bentuknya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pilih di dash ya. Dashnya ini misalnya klik ya ini kayak gini ya. Tinggal pewarnaan. Seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk penambahan objek-objek kayak gini untuk mempercantik desain saja Bapak Ibu. Untuk mempercantik. Sekarang kan banyak desain-desain yang menggunakan hal-hal yang penambahan objek-objek kecil. Terus ini saya Ctrl D. Ctrl D itu untuk menambah ini ya, entah itu nanti bentuknya tekstur, entah itu bentuknya kayak gini ya, shape dan lain-lain. Terus nah, misalnya seperti ini Ibu ya, udah jadi. Oke. Selanjutnya ini untuk mempercantik. Selanjutnya untuk memberi tulisan Bapak Ibu bisa menggunakan tadi ya yang sudah kita sampaikan di awal, text box. Pilih insert, kiri insert, di insert sini ya. Kemudian pilih text box. Klik text box-nya. Terus di sini Bapak Ibu bisa klik satu kali. Nah, nanti akan muncul. Nah, text
tinggal diisi saja. Misalnya nama Viko. Nah, nih, misalnya gini Bapak Ibu ya. Viko. Akhirnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan lupa ketika kita membuat PowerPoint, font sebisa mungkin dirubah. Kalau Calibri ini masih yang biasa. Calibri masih yang biasa. Kita harus rubah biar nuansanya bagus. Kalau di lembaganya sudah punya ini ya, ciri khas tulisan juga boleh Bapak Ibu. Kalau itu ciri khasnya menggunakan TW ya. Kalau di tempatnya Bapak Ibu mungkin apa gitu ya. Ini untuk desain-desain biasanya kami menggunakan TW Sen MT. Oke, ini ya saya enter. Nah, maka berubah. Tebalkan, saya besarkan. Nah, gini. Atau mungkin mau yang tulisan miring ya. Boleh juga Bapak Ibu. Nah, misalnya juga bisa seperti ini. Nah, miring juga nggak apa-apa, biar lebih nuansanya bagus juga. Terus kemudian Bapak Ibu, warna jangan lupa. Oke, pewarnaan jangan terlalu banyak warna juga ya. Yang penting warnanya ciri khas juga. Karena ciri khas kami di merah, maka kami ke merah-merahan seperti ini. Pokoknya warna kalau backgroundnya ini terang, maka warna tulisannya saya kasih yang gelap. Beda lagi kalau misalnya background semuanya saya kasih merah, berarti tulisannya saya kasih putih. Jadi perbedaannya di situ aja. Ini nama. Terus satu lagi di bawah. Di bawahnya bisa tambah text box. Mungkin untuk posisi kita sekarang mungkin pengajar pengusaha atau apa gitu ya, bisa ditulis di situ. Misalnya kalau saya instruktur Vision College. Kalau Bapak Ibu guru mungkin bisa guru matematika atau mungkin guru apa gitu ya. Bisa disesuaikan. Ukurannya disesuaikan. Terus untuk tulisannya, fontnya juga jangan lupa font diganti. Terus bawahnya mungkin dikasih alamatnya ya. Jadi satu textbook juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Alamat juga boleh. Nomor 15. Nah, misalnya seperti ini. Semarang. Nomor WA juga bisa dimasukkan sekalian.
untuk mengganti font bisa di blok. Ini ya Bapak Ibu ya, font di sini di blok dulu, tapi di blok terus pilih font, cari mau yang mana, atau mungkin di lembaganya sudah ada ciri khas. WA juga bisa diisi Bapak Ibu ya. 89524498. Nah, misalnya seperti ini. Warna juga kan ya, warna tulisan di sini ya Bapak Ibu. Oke, warna saya karena kedua kami ya, di oranye. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk mendesain slide Bapak Ibu diperhatikan warna font, terus jenis font juga ya Bapak Ibu semuanya. Misalnya seperti ini dari saya ya. Oke. Nah, Mas, untuk membuat titik-titik di atas nama pakai apa? Nanti kita buat lagi ya. Kita lanjut dulu. Selanjutnya Bapak Ibu, Bapak Ibu ditulis di sini my profile ya. Pakai text box lagi boleh atau duplikat tulisan yang lain juga boleh. Ini saya Ctrl D. Saya pakai Ctrl D aja ya Bapak Ibu untuk menambah tulisan. Tinggal saya hapus. Saya tulis my profile. Profil ya Bapak Ibu. Saya tebalkan, saya besarkan. Gini Bapak Ibu semuanya. Eh, ini. Selanjutnya Bapak Ibu memasukkan logo Bapak Ibu. Jangan lupa logo harus selalu ada di setiap slide kita ya. Harus selalu ada, memasukkan logo ya. Cari logo. Oke, misalnya logo Biko ini atau yang ini ya. Kita pilih yang mana. Misal saya yang ini. Mungkin logo atau simbol objek kotak. Ini Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Bisa ya, misalnya
bisa nambah lagi untuk shape-nya. Untuk pemanis ya, biar lebih menarik. Kita gunakan yang segitiga ya Bapak Ibu. Untuk cari logo, klik apa? Oke, untuk cari logo, pilih picture, terus logonya cari lokasinya di mana. Oke, cara membuat titik-titik. Oke, nanti kita akan ulang ya untuk pembuatan titik-titik di akhir sesi. Ini untuk memasukkan logo di picture, cari logonya di komputernya ya. Lanjut Bapak Ibu untuk segitiga. Untuk pemanis juga ini Bapak Ibu biar lebih keren. Lupa kalau shift. Kalau nggak saya tekan shift maka hasilnya nanti kayak gini. Ini nggak saya tekan shift. Klik kiri saya tekan terus. Saya shift. Hasilnya standar. Nih, jangan lupa warna karena ini pemanis yang agak transparan. Misalnya warnanya saya no outline untuk menghilangkan warna luar seperti yang tadi awal untuk pembuatan objek kotak sama lingkaran tadi. Oke, nah, mau dimasukkan di mana? Ini bisa ya, ini klik tahan untuk biar dia bisa masuknya ke kanan atau ke kiri. Ini bisa diputar, klik tahan, digeser. Misalnya di sini tambah lagi Ctrl D. Mungkin warnanya Bapak Ibu. Pewarnaan juga kita lebih ini warnaannya. Oke. Ini Bapak Ibu. Wah, sudah jadi keren. Padahal kita hanya menambah shape, terus gambarnya kita buat lingkaran, terus pewarnaan aja. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Sudah jadi Bapak Ibu. Siapa yang sudah jadi bisa input di chat ya. Apakah yang sudah jadi Bapak Ibu? Pembuatan desain simple tapi warna, terus bentuk-bentuk shape-nya dibuat yang menarik. Siapa yang sudah jadi? Saya. Oke, luar biasa Bunda. Oke, siap, siap. Oke, oke ya. Oke, siap, siap. Sudah, alhamdulillah. Nah, oke, saya tidak ada komputernya Mas. Oke, nanti bisa dipraktekkan. Nanti untuk hasil video rekaman ini bisa kita share ya. Oke, terima kasih. Mau edit biar keren dulu Mas. Siap, luar biasa. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Ini materi hari ini jadinya besok kita lanjutkan. Jadi materi besok kita full dari jam pertama sampai terakhir kita akan praktek bagaimana membuat nanti desain-desainnya biar lebih menarik juga ya. Kita profil dulu. Jadi ketika kita mau presentasi, kita harus punya profil dulu. Tapi profilnya bagaimana kita buat yang simple tapi keren
bisa terbaca seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Oke, ada yang sedang Mas buat transparan gimana? Transparan untuk Bapak Ibu kita pilih yang setnya warnanya yang di atas ini. Oke, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Cara foto, oke. Bapak Ibu semuanya, terakhir Bapak Ibu sebelum kita selesai dan nanti sebelum Bapak Ibu bertanya seputar materi yang kita sampaikan ini ya tentang pembuatan profil, tetapi dengan menggunakan karya desain sendiri, tidak mengambil desain dari PowerPoint-nya. Oke. Terakhir Bapak Ibu, langkah terakhir, kita simpan Bapak Ibu. Nah, penyimpanan di PowerPoint Bapak Ibu ini. Oke, nanti untuk daftar hadir saya kirim nanti ya, Bunda. Setelah kegiatan ini selesai, untuk daftar hadir kita kirim. Oke. Bapak Ibu, untuk penyimpanan ini informasi ya. Kalau di PowerPoint Bapak Ibu, kalau 2007 ada atau enggak, saya belum pernah menggunakan, mungkin nanti coba ya. Ini ya. Nanti ada perbedaan-perbedaan penggunanya. Format. Nah, ini Bapak Ibu, formatnya nanti Bapak Ibu bisa cari foldernya di mana dulu. Sama komputer. Nah, file name-nya diganti dulu. File name-nya, misalnya file name-nya saya kasih Alwi ya. Nah, terus Bapak Ibu di sini di save as Steven-nya, Bapak Ibu kalau yang biasa pilih yang paling atas ya, PowerPoint presentation, ini yang sesuai dengan PowerPoint-nya, tipe PowerPoint-nya. Nah, nanti bisa juga di PDF dan lain-lainnya. Nah, perbedaan nanti di PowerPoint, mungkin kalau yang 2010 ke atas, nanti ada media, Windows Media Video atau WMV, ini untuk video yang biasanya nanti gambar bergerak seperti itu, animasi, ini ya, MPEG atau WMV. Bisa juga kalau yang terbaru di 2016 ke atas, 2013 juga mungkin ada ya, GIF. Terus bisa juga Bapak Ibu bisa disimpan menjadi JPG Bapak Ibu. Nah, ini ya, JPG. Pertama Bapak Ibu yang perlu dilakukan, kita simpan dulu yang file aslinya. Jadi save as Steven-nya kita pilih yang PowerPoint presentation biasa. Terus kemudian pilih save. Jadi nyimpennya nanti dua. Yang satu dikirim untuk home fund, yang satu untuk penyimpanan kita sendiri. Yang PowerPoint kita simpan sendiri. Jadi yang PowerPoint ini enggak dikirim ya, yang dikirim nanti file satunya. Kita punya
kirim untuk home. Oke. Oke. Penyimpanan caranya masuk ke file. Ini sudah terus nah, penyimpanan yang kedua Bapak Ibu, pilih save as. Tapi yang browser penyimpanan pilih yang browse itu nanti masuk di komputernya. Kalau OneDrive ini nanti online ya. Pilih yang browse ini ya. Browse. Nah, kalau sudah masuk tinggal disimpan ya, browse. Oke, siap. Terus disimpan di mana? Bebas. Masih nyanda enggak ya? Oke, nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke. Ini jika sudah Bapak Ibu bisa pilih save pertama. Jadi nyimpannya nanti dua. Yang satu untuk Bapak Ibu sendiri, yang satu untuk home fund. Jadi mengirimnya bukan file PowerPoint. Nah, penyimpanan untuk pengiriman menggunakan JPG. Nah, ini yang tadi kan sudah saya simpan. Sekarang ini yang akan dibuat home fund. Jadi Bapak Ibu harus disimpan PowerPoint dulu agar nantinya bisa diedit lagi. Kalau nanti langsung disimpan JPG kan tidak bisa diedit. Nah, gitu ya. Save as type-nya ini yang dikirim ya Bapak Ibu. Pilih PNG atau JPEG. Jadi ada dua ya. Nah, besok kita sampaikan juga tentang JPEG sama PNG, perbedaannya seperti apa. Kita pilih yang JPG aja Bapak Ibu. Nanti yang dikirim yang JPG-nya. Save as, pilih browse, tidak ada Mas. Tidak ada gimana nggih? Mungkin itu dimasukkan ke dalam folder di mana Windows Explorer-nya. Nah, ini ya, pilih JPG, klik. Nah, ini nanti yang dikirim Bapak Ibu ya. Misalnya dikasih nama kirim. Oke. Windows 2010. Coba mungkin ada ya 2010. Kalau 2007 saya belum pernah menyimpan JPG, coba dicari nggih yang pakai 2007 karena 2007 biasanya untuk PDF juga belum ada fiturnya ya. Kalau sudah JPG ini diperhatikan ya untuk save as type-nya ini yang dikirim nanti untuk home fund. Pilih save. Pilih save. Mas untuk simpan sendiri sebaiknya perlu PowerPoint 93 presentasi enggak ya? Boleh disimpan PowerPoint 97 2003 enggak apa-apa Bunda. Ini ya, langsung pilih save. Terus nanti kita lihat hasilnya harusnya gambar. Ini ya. Kalau alt slide itu misalnya slide-nya ada 10, berarti semuanya tersimpan menjadi gambar. Kalau just this one berarti hanya satu yang tadi aktif. Karena kita aktifnya tadi hanya satu slide. Pilih just one. Kalau all slide biasanya 10 slide. Pengen dibuat gambar semuanya, pilih all slide. Kalau dari 10 pengen dibuat hanya satu. Yang aktif yang mana? Pilihnya yang just this one. Oke.
Saya terlanjur klik all slide, nggak apa-apa, karena slide-nya kan hanya satu. Kalau slide-nya ada 10, nanti ada 10 hasil dari slide-nya, gambar dari slide-nya. Oke, siap-siap. Kita lihat ya hasilnya, Bapak Ibu. Maaf, punya saya kepencet. Nah, kita lihat tadi saya simpan di folder latihan komputer. Oke, hasilnya Bapak Ibu ini ya. Yang satu bentuknya PPT, ini ya, belakangnya format PPT. Yang satu format JPG. Itu Bapak Ibu. Ya, yang dikirim nanti saya kirim linknya. Cepet-cepetan ya, nanti terakhir ada door prize ya, yang sering cepet pertama kali menyimpan atau mengirim homepage, nanti kita dapat, kita kasih door prize. Nanti linknya, link untuk pengiriman tunggu ya, jam 2 nanti langsung saya kirim. Terus Bapak Ibu tinggal kirim. Oke, ini hasil yang JPG Bapak Ibu. Yang dikirim yang JPG. Jangan jam 2 Mas, lah jam berapa Bunda? Oke. Siap. Oke, ya. Ini Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan untuk pengenalan tool-tool tadi. Terus kemudian kita praktek pertama membuat profil. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya profil, waktu mau pertama kali mendampingi mungkin putra-putrinya atau siswa-siswinya, bisa Bapak Ibu menggunakan slide profile. Jadi untuk perkenalan biasanya seperti itu. Oke, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan ke-3. Besok hari Rabu bagaimana kita membuat desain ya. Bagaimana membuat desain untuk pembelajaran. Khususnya desainnya nanti beberapa akan kami sampaikan seperti hari ini. Nanti pembuatannya kita bagaimana, nanti ada cara-caranya, trik-triknya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu semuanya untuk hari ini. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Selamat istirahat bagi yang dari sekolahan mau pulang. Hati-hati di jalan Bapak Ibu semuanya. Bagi yang sudah di rumah berarti selamat istirahat. Nanti kita kirim linknya jam 2 ya Bapak Ibu untuk pengiriman home fund. Home fund-nya cukup mengirimkan hasil latihan saja Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau mau dibuat lebih menarik lagi, boleh Bapak Ibu untuk hasilnya ya. Mungkin mau ditambahi shape di mana gitu ya. Mungkin ditambahi bentuk lingkaran, mau diletakkan di mana, kecil-kecil seperti itu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat pernah melihat desain-desain orang-orang hari ini, desainer-desainer hari ini juga banyak yang menggunakan tambahan shape-shape seperti ini. Mungkin desain-desainer orang sekarang sama orang-orang zaman dulu juga berbeda. Mungkin ini lagi trennya yang seperti itu. Gitu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Yang masih stay mau tanya-tanya, saya juga stay. Silahkan Bapak Ibu bertanya, mengulang juga nggak apa-apa. Gitu Bapak Ibu, mungkin karena ada beberapa teman-teman kita yang sudah dijadwalkan jam 12 selesai. Ini jam 12.15 kita selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan Bapak Ibu yang mau ada kegiatan atau mungkin aktivitas, kita persilahkan.